Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Brugia malayi dan Brugia timori. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai siklus hidup, morfologi, mari kita kenali terlebih dahulu mengenai Brugia malayi dan Brugia timori ini. Brugia malayi dan Brugia timori adalah nematoda jaringan penyebab penyakit filariasis limfatik atau yang biasa kita kenal itu kaki gajah. Brugia malayi ini merupakan penyebab filariasis di Asia, sedangkan Brugia timori hanya tersebar di pulau-pulau kecil di Indonesia. Siklus hidup Brugia malayi dan Brugia timori. Siklus hidup parasit ini sama dengan siklus hidup Wuchereria bancrofti, yaitu yang pertama, mikrofilaria masuk ke dalam tubuh manusia dengan melalui gigitan nyamuk. Mikrofilaria masuk ke dalam saluran limfa dan berkembang biak hingga menjadi dewasa. Kemudian, cacing jantan dan cacing betina dewasa melakukan kopulasi menghasilkan mikrofilaria baru. Selanjutnya, mikrofilaria baru ini hidup di pembuluh darah dan pembuluh limfa, yang kemudian akan masuk ke dalam tubuh nyamuk saat menghisap darah manusia. Kemudian, pada siklus selanjutnya, mikrofilaria berkembang menjadi larva stadium 1 hingga menjadi larva stadium 3 yang siap untuk ditularkan kembali. Morfologi Brugia malayi dan Brugia timori. Pada Microfilariae, yaitu pada larva stadium 1, panjangnya kurang lebih 147 mikron, bentuknya seperti sosis, ekornya panjang dan lancip. Kemudian pada larva stadium 2, panjangnya kurang lebih 450 mikron, bentuknya lebih gemuk dan lebih panjang daripada bentuk stadium pertama. Kemudian larva stadium panjangnya kurang lebih 1200 mikron. Bentuknya langsing, pada ekor terdapat 3 buah papit. Nah, untuk membedakan morfologi Brugia malayi dan Brugia timori ini, yang membedakannya itu ada di ukurannya. Untuk Brugia timori lebih panjang dibandingkan Brugia malayi. Selanjutnya, morfologi Brugia malayi dan Brugia timori dewasa. Pada morfologi Brugia malayi, cacing betina mempunyai panjang 55 mm dengan diameter 0,16 mm. Sedangkan untuk jantan memiliki panjang 22-23 mm dengan diameter 0,09 mm. Berbentuk seperti benang halus berwarna putih kekuningan. Kemudian untuk morfologi Brugia timori dewasa, panjang cacing betina mencapai 21-39 mm dengan diameter 0,1 mm dengan ekor lurus, sementara cacing jantan memiliki panjang 22-23 mm dengan diameter 0,09 mm dan ekor melikar. Nah, untuk Brugia timori ini mempunyai sarung yang berwarna pucat, lekuk badan kaku, panjang ruang kepala 3 kali lebarnya, badannya mempunyai inti yang letaknya tidak beraturan dengan ekor. Ada 2 inti tambahan seperti yang terlihat pada Brugia malayi. Jadi untuk morfologi Brugia malayi dan Brugia timori ini hampir sama dan cukup sulit untuk membedakannya. Untuk membedakannya bisa dilihat pada gambar. Pada Brugia malayi, ujung kepala dengan ujung ekor itu memiliki ekor yang transparan gitu. Nah, untuk ekornya itu lebih panjang dibandingkan dengan Brugia timori. Sedangkan untuk ukurannya, Brugia timori itu lebih panjang dibandingkan Brugia malayi. Selanjutnya, patogenesis. Pada dasarnya, perkembangan klinis filariasis disebabkan oleh cacing filaria dewasa yang tinggal di saluran limfa, sehingga menimbulkan gejala pelebaran dilatasi saluran limfa sehingga menjadi gangguan fungsi limfatik. Gejala klinis filariasis disebabkan oleh 3 parasit, yaitu Wuchereria
microphy, kemudian Brugia malayi, dan Brugia timori. Akan tetapi pada filariasi Brugia, sistem limfa alat kelamin tidak pernah terkena. Hal ini berbeda dengan filariasis Bancrofti. Untuk elephantiasisnya hanya mengenai tungkai bawah, di bawah lutut, atau kadang-kadang lengan bawah di bagian siku. Selanjutnya, gejala klinis filariasis dibagi menjadi 3, yaitu tanpa gejala, gejala klinis akut, dan gejala klinis kronik. Untuk gejala filariasis tanpa gejala, seseorang yang akan mengalami infeksi penyakit filariasis tidak akan langsung menunjukkan gejalanya. Walaupun tidak menunjukkan gejalanya, pada fase inilah sebenarnya telah terjadi kerusakan sistem limfa dan ginjal, dan terjadilah perubahan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Selanjutnya, gejala klinis akut dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adenolimfangitis akut, di mana gejalanya yaitu demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila beristirahat dan muncul kembali setelah bekerja berat. Pembengkakan getah bening limfadenopati, bagian yang terinfeksi akan merasakan kemerahan dan bengkak dikarenakan adanya penumpukan cairan. Kemudian yang kedua, limfangitis filaria akut. Gejala ini tidak disertai dengan terjadinya demam, namun pada gejala ini akan muncul benjolan kecil pada bagian tubuh seperti pada sistem kelenjar getah bening dan skortum. Dan yang terakhir, gejala klinis kronik. Gejala ini berupa pembesaran yang sangat jelas dilihat dengan kasat mata, yaitu pembesaran menetap pada tungkai, lengan, buah dada, dan buah zakar. Gejala kronis ini terdiri dari limfaedema, limfaskortum, kiluria, dan hidrokel. Limfaskortum adalah pelebaran saluran limfa superfisial pada kulit skortum. Kadang pada kulit penis, sehingga mudah pecah dan cairan limfa mengalir keluar membasahi pakaian. Kiluria adalah kebocoran atau pecahnya saluran limfa dan pembuluh darah di ginjal, sehingga cairan limfa dan darah masuk ke dalam saluran kemih dan pelebaran kantung buah zakar karena terkumpulnya cairan limfa di dalam tunika vaginalis testis. Dari pembahasan sebelumnya mengenai siklus hidup morfologi, dapat disimpulkan bahwa bentuk infektifnya terjadi di siklus larva stadium 3. Kemudian bentuk diagnosisnya itu berupa mikrofilaria pada darah tepi. Kemudian sampel pemeriksaannya itu berupa darah atau sediaan darah tepi. Kemudian cara diagnosis Brugia malayi dan Brugia timori yaitu dengan metode pemeriksaan darah melalui jari yang dilakukan pada malam hari dan menggunakan prinsip pemeriksaan mikroskopis darah dengan pewarnaan gimsa untuk mengetahui ada tidaknya mikrofilia pada darah. Untuk lebih memahami cara diagnosisnya, silakan tonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anandasari dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan melakukan pengamatan nematoda darah jenis cacing filariasis. Sebelum melakukan pengamatan yang perlu kita ketahui bahwa filariasis atau biasa disebut penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filaria, dan sampel yang digunakan yaitu sampel darah pasien yang mengidap penyakit kaki gajah, dan pengambilan darah dilakukan pada saat malam hari karena cacing filaria aktif di malam hari. Sebelum melakukan pengamatan, terlebih dahulu kita harus menggunakan APD yang lengkap. APD yang harus kita gunakan yaitu ada jas lab, handscoon, masker, dan yang paling penting dan harus ada yaitu kotak alat. APD.
alat pelindung diri. Fungsinya, penggunaan APD yang lengkap guna untuk melindungi diri dari kecelakaan kerja pada saat melakukan pengamatan dan pemeriksaan di dalam laboratorium. Setelah penggunaan APD yang lengkap, kita siap melakukan pengamatan. Sebelum melakukan praktikum, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat yang digunakan yaitu mikroskop, 2 objek gelas, pipet tetes. Adapun bahan yang digunakan yaitu darah EDTA, larutan giemsa, larutan metanol, alkohol 70%, dan tisu. Dan selanjutnya, prosedur kerja. Mengambil 2 objek gelas, lalu membersihkannya dengan alkohol 70% menggunakan tisu. Selanjutnya, mengambil darah EDTA, lalu meneteskannya 1 tetes di atas objek gelas pertama untuk pembuatan hapusan darah tepi. Selanjutnya, mengambil objek gelas, lalu meletakkannya di atas objek gelas pertama dengan kemiringan 45 derajat di depan darah EDTA, lalu menariknya ke belakang sampai darahnya menyebar, lalu mendorongnya ke depan secara mantap. Setelah itu, membuat hapusan darah tebal dengan cara meneteskannya lagi darah EDTA dan menyebarkannya menggunakan ujung objek gelas dan membentuk bulat. Selanjutnya, dikeringkan. Setelah kering, difiksasi menggunakan metanol dengan cara digenangi selama 5 menit. Setelah 5 menit, digenangi lagi dengan giemsa selama 45 menit. Setelah digenangi giemsa selama 45 menit, selanjutnya dibilas dengan air mengalir secara perlahan. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering, diamati di bawah mikroskop dengan lensa objektif 10 kali untuk mencari lapangan pandang di mana diafragma digeser ke kanan dan kondensornya diturunkan, dan memainkan makrometer dan mikrometernya. Setelah mendapatkan 10 kali lapangan pandang, selanjutnya menggeser revolver ke lensa objektif 40 kali untuk mencari morfologi dari cacing filaria. Selanjutnya kita ke lensa objektif 100 kali. Untuk memperjelas tampak morfologi cacing filaria, kita menambahkan oil imersi pada pembesaran 100 kali. Dan hasil akhir dari pengamatan ditemukan mikrofilaria jenis Brugia timori. Demikian pengamatan yang telah saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Brugia malai dan Brugia timori. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.